Gue bakal jelasin kenapa 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian gak jatuh miskin di tahun depan. Sebenarnya gue bukan niatnya mau nakut-nakutin ya, tapi sebenarnya gue worried. Kebanyakan orang yang gue tanya, kiri kanan teman gue, safe to say mayoritas tuh belum ada persiapan kalau misalnya terjadi apa yang kita nggak mau harapkan di 2023. Pak Jokowi juga sempat mention di BUMN Startup Day, yang kebetulan gue waktu itu jadi pembicara juga. Beliau bilang 2023 bakal jadi tahun yang sangat gelap. Sampai di tahap hampir 20.000 orang tuh mati setiap hari karena pangan. Mereka kelaparan, dan kalau sudah sampai krisis pangan, itu sesuatu yang menurut gue harus diperhatiin banget. Again, gue bukan mau lebay, tapi gue bakal jelasin kenapa tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu bakal jadi tahun yang gelap banget. Dan ekonomi global itu sebenarnya kayak domino, kayak lingkaran setan. Kalau misalnya satu jatuh dan yang lain nggak bisa dipertahanin, itu bakal runtuhin semuanya. Sebelum gue bahas apa yang kalian harus lakuin, kalian harus ngerti apa yang lagi terjadi di dunia sekarang. Dan gue bakal bagi ke 5 chapter besar biar kalian bener-bener ngerti seberapa seremnya situasi kita sekarang. Honestly, gue jarang di awal video gue minta kalian untuk share atau komen atau kayak kasih video ini ke teman kalian. Tapi gue se-worry itu kalau misalnya kita nggak siapin sesuatu sekarang juga, kita bakal kaget kalau misalnya seandainya apa yang nggak diinginkan terjadi di tahun depan. Dan sedihnya mayoritas yang terdampak dengan krisis ini itu orang menengah ke bawah. Di sini kalian bakal bener-bener ngerti kenapa quote orang kaya jadi lebih kaya lagi dan orang miskin jadi lebih miskin lagi. Karena when this happen, orang kaya punya persiapan. Orang kira semua ini mulai dari perang, tapi sebenarnya kalian harus ngerti chapter pertama yang memulai semua ini adalah gara-gara pandemi. Sebenarnya gue nggak perlu bahas terlalu banyak di sini. Selain untuk ngingetin kalian kenapa domino pertamanya itu terjadi pas pandemi ini. Kita rekap aja ya, pas pandemi intinya shutdown. Sebelum gue jelasin arti shutdown, kalian harus ngerti how economy works. Ekonomi dunia, bukan Indonesia doang, dunia secara global bekerja dengan ada yang namanya perputaran uang. Ini cara simpel buat gue jelasin kalian. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus bayangin perputaran uang ini. Perusahaan harus menjual barang, mendapatkan keuntungan untuk menggaji kalian. Kalian dapat gaji nih, kalian baru untuk pengeluaran lain. Pengeluaran lain apa? Untuk misalnya gadget, jalan-jalan, kehidupan, investasi, yang ujung-ujungnya uang harus muter ke bisnis lagi. Jadi perputaran yang luar biasa besar ini tiba-tiba di stop gara-gara pandemi. Bisnis nggak bisa dapat customer, kita nggak bisa keluar untuk spend uang kita. Kalau kalian ngira ekonomi itu sekedar, yang penting uangnya ada, terus nggak bakal crash, itu salah besar. Karena ekonomi itu bukan tentang berapa banyak uang, tapi seberapa banyak perputaran uang itu. Nah, banyak yang nggak ngerti ya. Dampak dari pandemi ini dan apa yang dilakuin sama Amerika pas pandemi ini terjadi, itu mungkin menjadi step 1 dari semua kegagalan ekonomi dunia ini. Sebenarnya bukan cuma Amerika doang yang ngelakuin ini, on a global level ya, mereka ngelakuin ini. Tapi Amerika yang paling disorot karena mereka paling jor-joran banget. Kalau kalian bisa tebak apa yang dilakuin sama mereka, we go to chapter 2. Step 1 yang dilakuin sama seluruh dunia pas pandemi happen. Kalau kalian ngerti konsep ekonomi tadi, negara mau uang berputar. So what did they do? Amerika print uang kayak orang gila. Mungkin ada yang ngerti ya, print uang sesimpel kalau misalnya kalian ya buka email, tiba-tiba dapat email, nih duit $200 gratis buat kalian. Itu duit dari mana? Fun fact-nya, Amerika ngeprint uang selama pandemi itu jauh lebih banyak dibanding apa yang mereka print selama berapa puluh tahun terakhir. Segila itu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya harusnya bagus. Niatnya mereka ngasih uang ke orang-orang yang terdampak pandemi ini. 1, memang biar mereka hidup. 2, biar mereka pakai uangnya untuk memutarkan ekonomi. Biar mereka tetap spending, biar mereka tetap invest, biar uangnya berputar. Makanya kita lihat ya, pas pandemi, everything shut down, memang the stock market crash like crazy. Tapi menurut gue yang aneh, stock market itu, kayak bursa saham, itu nggak berbanding lurus sama ekonomi. Kenapa mereka bisa recover secepat itu? Because the money is there. Tapi sebenarnya topik yang gue mau bahas yang jadi domino untuk beberapa chapter ke depan itu bukan stock market. Ya kalian bayangin aja kalau orang sehari-hari dapat duit gratis tanpa mereka harus ngapa-ngapain, mereka bakal make decision yang lebih nggak rasional untuk uang itu. Salah satu opsi yang mereka lakuin untuk spend money adalah invest di properti. Pasti kalian mikir, emang kenapa properti gitu? Ya aman-aman aja dong, atau gimana dong? Tapi kalau kalian lihat semua krisis ekonomi, salah satu yang paling besar krisis properti, housing crisis, di 2008 dan beberapa tahun sebelumnya, mungkin keputusan yang kesannya sepele, dikasih uang gratis investasi di properti, itu kayak, ya udah fine-fine aja, ternyata bisa jadi salah satu dampak yang ngeri banget. Oke, tapi gue nggak bakal bahas detail sekarang dulu di chapter ini, karena ada beberapa step yang gue harus bahas dulu biar kalian ngerti the full picture. Yang penting kalian tahu pandemi shutdown, printing money. Chapter 2, inflasi dan tightening. Apa dampak dari pandemi, apa dampak dari decision semua negara untuk print money? Basic konsep dari inflasi adalah peredaran uang terlalu banyak,
Dan harga-harga semua naik. Di saat ini juga kalian nggak perlu gue sebutin semua inflation rate di dunia, termasuk di Indonesia, apa harga-harga yang naik, karena kalian sendiri pasti ngalamin. Dan mungkin ini belum puncaknya. Lebih dari 90% negara emerging, termasuk Indonesia ya, ngalamin inflasi pangan di atas 5%. Kalau udah sampai pangan itu kebutuhan wajib sama semua orang kan. Kalau kita ngomong inflasi yang lain, misalnya kayak inflasi yang bukan core, barang-barang yang wants kita, atau yang mungkin kita nggak terlalu butuh, ya oke, kita bisa ngikutin strategi. Tapi sebelum kita lebih dalam ke situasi sekarang, gue harus jelasin kenapa ini bisa terjadi di awal. With that much money di chapter 1, mereka print untuk berharap orang spend money. Sesimpel rumus ekonomi bikin semua harga naik. Yang harusnya jadi niat baik semua negara untuk ngasih uang ke warganya biar ekonomi muter, backfire, dan mereka sadarnya telat. Mereka baru sadar, damn, uangnya kebanyakan, gue harus ngapain? Gue harus tarik uang itu dari peredaran. Gue harus make sure harga-harga tuh nggak senaik itu. Ini makanya kalian sering baca di news yang namanya tightening, yang namanya naikin suku bunga. Dan itu part 2 dari chapter ini, yaitu tightening. Seluruh dunia, termasuk Indonesia, naikin yang namanya suku bunga. Surprisingly banyak nggak ngerti kenapa ini tuh impact ke inflasi kita. Teori simpelnya, kalau kalian naikin suku bunga, artinya bunga minimum dari bank yang harus disediain untuk pinjaman, mau untuk apapun itu, ya naik gitu loh. Harus ada alasan untuk orang lebih milih masukin aset mereka ke bank, ke aset-aset yang lebih pasif, dibanding mereka taruh uang mereka ke yang keluar. So itu basic konsepnya, naikin suku bunga bikin orang lebih nyimpen duit di bank dibanding mereka keluarin duit. Dengan harapan uang peredarannya makin berkurang, inflasinya bisa terjaga. Tapi ada sisi lain loh dari tightening dan naikin suku bunga ini. Kalian inget-inget ya yang gue ceritain di chapter 1 ya. Suku bunga ini dinaikin, dampaknya bukan cuma bikin orang mau pegang gitu, tapi ya pinjaman, KPR, dan yang lain-lain yang sifatnya cicilan, yang hutang. Itu semuanya ikut naik. Satu sisi bikin investor mau taruh di aset-aset itu, tapi orang-orang yang sifatnya meminjam itu juga kena dampaknya. Dan kenaikan suku bunga Amerika, Jerome Powell, the Fed ya, mereka bilang sendiri, ini mungkin nggak berhenti sekarang, dan pelan-pelan mereka harus tetap naikin dalam beberapa tahun ke depan. Yaitu karena udah kebanyakan uang. Soalnya kalau inflasi nggak kejaya, yang kena siapa? Warga paling kecilnya, menengah sampai kecil. Mereka udah nggak ada opsi lain selain harus beli nasi dengan harga mungkin nanti berapa kali lipat dari sekarang. Dan dengan naikin suku bunga ini, ada perubahan persepsi dan behavior dari investor. Ngapain mereka taruh di high risk asset? Kalau misalnya taruh di low risk asset, bunganya dinaikin terus gitu. Salah satu dampaknya adalah startup crash. Kalian harusnya pernah dengar SoftBank, salah satu VC yang paling gede di dunia. Dia ruginya gila banget. Like, gila. Akhirnya dampaknya apa? Kebanyakan startup mau di global, di dunia, tech stock yang sifatnya teknologi yang mungkin masih merugi sampai sekarang. Itu sahamnya turun drastis. Bilioner-bilioner di dunia turun drastis kekayaannya. Ya balik lagi, peredaran uang ke high risk asset jadi nggak menarik kalau misalnya suku bunga dinaikin terus. Dampaknya apa kalau dari sini? Ya startup-startup kita sekarang udah mulai lihat ya, beberapa PHK, beberapa nggak bisa fundraise, beberapa terancam untuk bangkrut. Even Pak Jokowi sendiri bilang, mayoritas dari startup yang dibangun itu bakal gagal. Dan duit bakal lebih susah, karena analoginya gini, VC invest di startup itu high risk asset. Again, decision di chapter 2 ini bikin kayak orang tuh nggak mau keluarin duit mereka yang terlalu beresiko tinggi, taruh ke yang lebih beresiko rendah. Walaupun bukan direct implication, walaupun bukan gara-gara itu banget tech startup sama VC ini hancur, tapi itu part dari akibatnya. Ini belum beres nih semua ya. Dari pandemi belum beres, naik turun dan lain-lain, printing money, inflasi belum beres, tightening bakal naik lagi belum beres. Negara tuh analoginya kayak firefighter nih. Pengen matiin api ini tapi nggak bisa. Nah ini ditambahin bensin ini lagi. Sebenarnya nggak semua ini dibikin kronologis bener-bener kayak bulan ini. Karena chapter 3 ini terjadi sebelum startup crash, yaitu the war. Rusia dan Ukraine yang awalnya kesannya kayak bakal bakal konten ke negara itu, ternyata punya impact yang gede banget di seluruh dunia. Gue nggak perlu jelasin terlalu panjang tentang perang ini karena kalian sering lihat di media lainnya, misalnya kayak Rusia waktu itu langsung kena embargo, mata uangnya turun terus sekarang naik lagi. Tapi salah satu impact paling gede adalah fakta bahwa Rusia itu tuh kayak pom bensinnya dunia. Hampir semua negara di dunia itu bergantung sama minyak dari Rusia, dan hampir semua negara di dunia pakai minyak untuk energi dan listrik. Rusia diembargo sama banyak negara. Dibikin kalau lu kerja sama Rusia, lu nggak teman kita lagi, lu nggak sehopeng kita. Ada satu pipa yang namanya Nord Stream ya. Itu pipa penyalur minyak dari Rusia untuk Eropa. Dan belakangan news ini, Nord Stream itu kayak ada kecelakaan, nggak bisa kirim minyak. Ada yang bilang itu disengaja. Ini banyak ya decision. Misalnya mulai dari Rusia mau jual ke negara Asia diem-diem dan harga lebih murah biar mereka dapat dukungan negara Asia. Dan mereka cuannya gede banget gitu. Gimana ya? Kita mau bikin Rusia kayak negara jahat tapi kita tetap butuh gitu, ngerti nggak? Salah satu yang menurut gue serem banget ya, kalau kalian bener-bener baca news adalah krisis yang terjadi di Eropa.
Specifically di UK sama Jerman. Kalau kita balik lagi ke konsep awal, ekonomi bekerja dengan perputaran uang. Uang itu bisa dibentuk dalam barang ya. Rusia ini bikin lebih parah lagi. Perang ini bikin lebih parah lagi. Kalau kalian benar-benar ikutin ceritanya ya. Chapter 4 adalah krisis energi dan pangan. Tapi kita fokus di Eropa dulu ya. Mau gimana pun, Eropa masih bergantung keras sama Rusia untuk energi mereka. Yang bikin serem banget kalau kalian bener-bener baca news sekarang ya, krisis di sana itu nggak sesepele yang kalian kira. Kalau udah sampai kena efek pangan, ada sampai news orang susah makan, ada sampai news naik tagihan listrik yang luar biasa gede yang bikin mereka nggak bisa keluarin duit buat yang lain. Ditambah fakta di Eropa itu mereka lagi di musim autumn, yang bentar lagi musim winter. Energi itu dibutuhin banget, pemanas dan lain-lain. Jangan lupa ya, kalau kita misalnya ngebahas di satu chapter, itu tuh compounding dari chapter-chapter sebelumnya. Karena inflasinya belum beres, karena tighteningnya makin parah, pandemi juga belum beres, jadi anggap semua cerita yang ditambahin yang gue cerita dari awal sampai akhir, itu tuh kayak numpuk, bukan artinya udah beres terus selesai ke cerita lain. Krisis energi yang terjadi di Eropa, itu tuh masalahnya bakal berdampak ke hampir semua negara ya. Nggak ada negara di dunia ini yang kayak, oke, Eropa doang, Rusia doang, US doang gitu. Sesimpel kenapa kita bahas US dari awal, karena US itu ekonomi salah satu yang terkuat di dunia. Dan emerging country kayak di Asia, Indonesia, itu tuh selalu bakal ngikutin. Walaupun belum tentu dampak langsung. Nah, tapi chapter 4 ini sebenarnya kita lebih ngomongin ke implikasi global terhadap Eropa sendiri ya. Walaupun ada beberapa ya, kalau misalnya simple Indonesia harga BBM semua naik. Pertamina bikin statement bahwa mereka harus kompetitif. Jadi mereka naikin harganya, subsidi negara juga dikurangin. Kalian tau nggak? Harusnya tuh kalian bayar BBM jauh lebih mahal daripada sekarang tuh udah dari kapan. Tapi Indonesia terus subsidi sampai APBN-nya bengkak, baru sekarang kayak mulai dikurangin. Cuma sebenarnya kayak gini ya, kalau kalian ngerasa sekarang udah parah, dari semua ekonomis di dunia, banyak yang bilang sebenarnya ujungnya bukan di sini. Bukan di inflasi BBM, bukan di inflasi mana, bukan di crash market stock, bukan di crash market mana, karena itu tuh cuma implikasinya. Menurut gue yang ujung-ujungnya bakal bikin ini serem di tahun ini sama 2023 adalah krisis yang paling terakhir. Yang semua orang bilang puncak dari sebuah resesi kalau misalnya market ini crash, yaitu the housing crash. Chapter terakhir yang menurut gue bakal jadi endgame, dan gue jelasin secara simpel kenapa housing crisis will be the endgame of the global economy. Kita nggak usah muluk-muluk ngomongin tentang prediksi masa depan, kita ngomongnya masa lalu dulu. Karena harus tahu kasusnya Evergrande. Dia itu salah satu real estate atau property developer terbesar di Cina. Bener-bener gede banget. Tapi mereka punya utang yang luar biasa gede juga, 300 miliar dolar utangnya. Ada yang bilang itu kayak skema Ponzi. Mereka tuh utangnya segede gitu dan mereka pakai uang investor baru buat nutupin investor lama, buat nutupin investor baru. Itu kan Ponzi kan sifatnya kayak gitu. Akhirnya di saat mereka collapse, penurunan dari penjualan properti di Cina itu tajam banget. Krisisnya tuh bukan cuma krisis properti ya. Banyak analis bilang ini namanya krisis confidence. Orang jadi nggak percaya lagi di properti. Dan kalau segede itu terjadi di Cina, mereka pusat dari segitu banyak manufacturing untuk seluruh dunia, impact-nya adalah confidence ke seluruh dunia. Sebelum gue lebih lanjut, gue jelasin kenapa housing itu puncaknya. Kalian pikir-pikir deh, apa aset investasi terbesar seumur hidup kalian atau seumur hidup mayoritas orang di dunia yang mereka willing untuk taruh uang mereka? Ya rumah, properti. Ada yang KPR sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. It's gonna be the biggest investment of their life. Dan if the housing market crash, artinya orang nggak bisa membayar KPR misalnya. Harga turun drastis, bunga naik. Kasus di krisis 2008 sampai orang harus keluarin life saving mereka, keluarin kolateral mereka. Kolateral tuh analoginya kayak lu punya sesuatu yang bisa dijamin kalau misalnya nggak bisa membayar KPR. Orang kehilangan semuanya karena mereka memang itu hutang terbesar di dalam hidup mereka. Ingat nggak yang gue bilang di chapter 1, pas printing money gila-gilaan, salah satu aset spekulatif yang mereka invest adalah properti. Kenapa jadi spekulatif? Karena uang itu gratis. Kesannya kayak semua middle class dan lower class yang invest di properti, oh ya udah itu aman dan selanjutnya bakal aman terus. Tapi emang uang gratis itu selamanya? Emang selama mereka KPR 20 tahun, 30 tahun, mereka bakal dikasih uang gratis terus buat lunasin rumahnya? Terus pas uang itu di printing, emangnya tightening udah terjadi? Emangnya suku bunga dinaikin pas mereka dikasih uang gratis pas mereka pertama mau beli rumah itu? So banyak yang bilang US itu bakal nyusul soal housing crisis ini. Yaitu amit-amitnya bakal banyak banget orang yang kayak banyak kehilangan semua aset dia cuma untuk make sure KPR mereka bisa terbayar. Kalau enggak ya mereka kehilangan rumah mereka. Ini menurut gue salah satu chapter yang paling serem. Because with the global economy, orang lose their jobs, okay. They will lose their savings, dana darurat kepake, okay. Tapi when they lose their homes, mereka kehilangan rumah mereka, ya kalian bayangin gak sih kayak gak ada tempat untuk kalian bisa tinggal gitu. Kalau kalian bilang gue lebay, kalau kalian bilang kayak ini gak mungkin terjadi, gue lebih bagus prepare for the worst daripada kalian gak prepare sama sekali. Implikasi dari semua lingkaran setan ekonomi ini
adalah kalau kita warga dunia secara kolektif nggak make smart financial decisions, kita yang sendiri yang kena. Dan apa yang terjadi kalau misalnya krisis perumahan terjadi, yang semua orang beli rumah ya, yang bikin harga rumah naik, terus tiba-tiba semua orang nggak bisa bayar rumahnya, terus tiba-tiba harga rumah anjlok, siapa yang ngambil rumah itu? Orang kaya. Kelas menengah sama kelas bawah bakal kehilangan segalanya, dibanding orang kaya tuh bakal lebih kaya lagi. Kenapa? Mereka bakal beli harga rumah itu dengan diskon. Mereka bakal beli semua aset-aset, mau saham, mau kripto, yang orang mau nggak mau harus cut loss demi hidup mereka. Dan orang kaya yang dapat diskonnya. So, ujung-ujung dari video yang menurut gue salah satu yang paling panjang yang pernah gue bikin adalah untuk sesimpel mungkin biar kalian ngerti kondisi global, nggak pakai cincong terlalu banyak data atau statistik, biar kalian ngerti konsepnya. Tujuannya satu, biar kalian bisa prepare. Biar kita kalau terjadi atau nggak terjadi, nggak bakal jadi miskin kalau misalnya semua ini crash. Dan gue salah satu yang lumayan worry banget di 2023, mungkin kalau domino terakhir jatuh, bisnis bakal semua kena. Semua per aset bakal kena, jobs will be lost, orang bakal banyak banget struggling. Untuk nge-wrap up video ini, dan posisi Indonesia di mana? Kalian yang nonton video ini pasti banyak kan tinggal di Indonesia. The very good news out of this is sebenarnya Indonesia salah satu negara yang paling resilient dibanding negara lain. Kalian lihat mata uang dolar sekarang. Kesana kayak dolar naik banget, 15.300 per gue syuting video ini. Tapi kalau dibandingin sama negara lain, Indonesia salah satu yang paling resilient. Naikin suku bunga, gue juga kaget naik gitu, tapi naiknya nggak gede-gede banget. Inflasi, core inflation, dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia salah satu yang kuat. Tapi jangan jadiin kayak, oh Indonesia nggak bakal kena. Alasan untuk kalian, ya udah deh, gue nggak usah siapin dana darurat. Ya udah, gue nggak usah kayak hemat-hemat. Gue nggak usah jaga-jaga punya side hustle. Itu menurut gue bakal jadi kesalahan terbesar di hidup kalian. Ada pepatah, mendingan lu latihan mati-matian siap-siap jadi warrior yang ujung-ujungnya di tengah garden, dibanding lu jadi gardener di tengah-tengah perang. Awalnya gue mau kasih kayak tips apa yang harus gue lakuin di video ini. Dan titik terangnya bukan cuma defense, bukan cuma gimana cara nggak miskin, tapi gimana cara jadi kaya di 2023. Biar lebih concise isinya, biar lebih banyak materi yang bisa dibawain, kayaknya gue bakal decide untuk bikin di video selanjutnya. Tapi kalau kalian nonton video ini, at least kalian tahu apa yang harus diperhatiin, apa yang mungkin terjadi. Tapi again, gue sebagai pengamat ekonomi dunia, I'm not an economist. Kalau misalnya kalian ngerasa gue ada yang salah, atau gue salah jelasin konsep-konsep ekonomi, kalian tulis aja di bawah. Tapi it's a very clear message buat teman-teman. You guys really need to prepare sih. I guess I'll see you guys in the next video.